Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamdi Kobala 84. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali dan akan mencoba mempelajari tentang kisi-kisi soal tes calon PPS di pemilu tahun 2024. Nah, jadi mohon disimak, mohon diikuti agar kalian lulus di tes tertulis ataupun tes CAT dalam bentuk online nanti ya. Oke, nomor pertama ya. Petugas ketertiban TPS berjumlah titik-titik: A 1 orang, B 2 orang, C 3 orang, D 4 orang, E 5 orang. Jawaban yang benarnya adalah B 2 orang. Soal selanjutnya, masa kampanye pada pemilu tahun 2024 telah disepakati selama titik-titik: A 85 hari, B 80 hari, C 75 hari, D 70 hari, E 65 hari. Jawaban yang benar adalah C 75 hari. Soal berikutnya ya, ini berhubungan dengan data pemilih ya. Soalnya yaitu daftar pemilih tambahan singkatan dari titik-titik: A DP, B DPB, C DPT, D DPTB, dan E DPST. Jawaban yang benar adalah D DPTB. Soal berikutnya, pemilu 2024 jatuh pada titik-titik: A Selasa 14 Februari 2024, B Rabu 14 Februari 2024, C Kamis 14 Februari 2024, D Rabu 14 Maret 2024, E Kamis 14 Maret 2024. Jawabannya B Rabu 14 Februari 2024. Soal selanjutnya, lambang sila ketiga adalah titik-titik: A rantai, B pohon beringin, C padi dan kapas, D kepala banteng, E bintang. Jawaban yang benar adalah B pohon beringin. Soal selanjutnya yaitu berikut yang bukan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS adalah: A mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, B mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS, C memimpin kegiatan PPS, D menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, E mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota PPS. Jawaban yang benar adalah E mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota PPS. Soal berikutnya yaitu KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat titik-titik sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu: A 7 hari, B 14 hari, C 15 hari, D 21 hari, E 30 hari. Jawaban yang benar adalah B 14 hari. 14 hari
paling lambat dibentuk KPPS oleh PPS. Ini soal tentang pemilu tahun 1999 ya. Soalnya adalah pemilu 1999 diikuti beberapa partai, yaitu A. 38 partai, B. 42 partai, C. 48 partai, D. 52 partai, E. 58 partai. Jawaban yang benar adalah C. 48 partai yang mengikuti pemilu tahun 1999. Soal selanjutnya, sekretariat PPS berjumlah A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, dan E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah C. 3 orang. Jadi jumlah sekretariat PPS itu berjumlah 3 orang. Masa kampanye pemilu 2024 adalah A. 28 September 2023 sampai 10 Februari 2024. B. 28 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. C. 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. D. 28 Oktober 2023 sampai 10 Maret 2024. E. 28 November 2023 sampai 10 Maret 2024. Jawaban yang benar adalah C. 28 November tahun 2023 sampai 10 Februari tahun 2024. Soal berikutnya, sekretariat PPS berasal dari titik-titik A. ASN, B. tokoh masyarakat, C. pemuka agama, D. pemuda cerdas, E. LSM. Jawaban yang benar adalah A. ASN. Soal selanjutnya, forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah A. rapat perundang-undangan, B. rapat keputusan, C. rapat koordinasi, D. rapat pleno, E. rapat KPU. Jawaban yang benar adalah D. rapat pleno. Soal selanjutnya, KPPS merupakan singkatan dari A. kelompok panitia pemungutan suara, B. kelompok panitia pemilihan suara, C. kelompok panitia pemilih suara, D. kelompok penyelenggara pemungutan suara, E. kelompok penyelenggara pemilihan suara. Jawaban yang benar adalah A. kelompok panitia pemungutan suara. Soal berikutnya, syarat menjadi pantarli adalah titik-titik A. berusia paling rendah 15 tahun, B. bisa baca, tulis dan diutamakan lebih teliti dalam berhitung, C. mampu secara jasmani dan rohani, D. boleh anggota tim kampanye pemilu, E. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Jawaban yang benar adalah E. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Penentuan jumlah kursi pada suatu dapil disebut A. alokasi kursi, B. jumlah kursi, C. penentuan kursi, D. kedudukan, dan E. banyaknya kursi. Jawaban yang benar adalah A. alokasi kursi. Soal berikutnya, tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan pengurus dan anggota partai politik
secara rutin dalam menjalankan organisasi partai politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir pemilu. Disebut A. Kantor partai, B. Kantor pusat, C. Kantor cabang, D. Kantor pengurus, E. Kantor tetap. Jawaban yang benar adalah A. Kantor partai politik. Soal selanjutnya, Pantarlih diangkat oleh titik-titik. A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. Panwascam, D. PPS, dan E. KPPS. Jawaban yang benar adalah D. PPS. Jadi Pantarlih diangkat oleh PPS. Soal berikutnya, berikut yang bukan, ingat ya, yang bukan syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah titik-titik. A. Berusia paling rendah 17 tahun. B. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. C. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. D. Teliti, akurat, dan komprehensif dalam berhitung. E. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Jawaban yang benar adalah D. D adalah jawaban yang paling benar. Selanjutnya, tugas dan kewajiban anggota PPS adalah titik-titik. A. Memberi pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. B. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas. C. Membantu melaksanakan tugas ketua KPPS. D. Memimpin pelaksanaan perhitungan suara. E. Mendatangani berita acara di setiap TPS. Jawaban yang benar adalah A. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Soal selanjutnya, jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS berturut-turut adalah titik-titik. A. 7, 5, 3 orang. B. 5, 3, 5 orang. C. 5, 3, 7 orang. D. 3, 3, 7 orang. E. 3, 5, 7 orang. Jawaban yang benar adalah C. 5, 3, 7 orang. 5 orang PPK, 3 orang PPS, dan 7 orang KPPS. Soal selanjutnya, penyusunan daftar pemilih sebagai mana pasal 15 ayat 3 PKPU nomor 7 tahun 2022 dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak. A. 100 orang, B. 200 orang, C. 300 orang, D. 400 orang, E. 500 orang. Jawabannya yang benar adalah C. 300 orang. Dalam penyelenggaraan pemilu, tugas PPS adalah titik-titik. A. Mengumumkan daftar pemilih di TPS. B. Mengumumkan daftar pemilih sementara. C. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi. D. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. E. Membuat berita acara perhitungan suara di TPS. Jawaban yang paling benar adalah B. Mengumumkan daftar pemilih sementara. Itu merupakan salah satu tugas dari PPS dalam penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, warga negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih
harus memenuhi syarat titik A. Harus prajurit TNI. B. Belum genap umur 17 tahun. C. Sudah pernah kawin. D. Anggota kepolisian. E. Sudah balik. Jawaban yang benar adalah C. Sudah pernah kawin. KPPS dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. Panwascam, D. PPS, E. KPPS. Jawaban yang benar adalah D. PPS. Itulah tadi beberapa soal yang akan keluar di tes CAT saat yang diikuti oleh PPS ya. Kalau saudara-saudaraku pengen lulus di CAT seleksi PPS ini, silakan belajar dan belajar. Video saya ini merupakan salah satu contoh dalam hal mengikuti seleksi nanti. Jadi mohon belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya sekian dulu video saya, Hamidi Qobal 84. Saran dan kritikan dan juga komen sangat saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.